Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Apa yang kalian hafal buat ujian sekolah ternyata cuma setengah dari kebenaran loh teman-teman. Ada lembaran sejarah besar di Indonesia nih yang sepertinya sengaja dihapus tuh karena dianggap terlalu berbahaya kalau sampai kalian tahu. Mau tahu nggak misteri sejarah Indonesia apa saja yang hilang dari buku pelajaran kita? Hai, gue Andre, yuk kita bahas. Tragedi Talang Sari. Kejadian ini bermula di Lampung Timur tanggal 7 Februari 1989 lalu ya. Jadi awalnya ada sekelompok masyarakat Dusun Talang Sari yang dicurigai tuh pengen bikin negara Islam dan dianggap juga teman-teman sebagai penghasutan sama pemerintah Orde Baru. Akhirnya desa mereka tuh diserbu lah sama aparat militer tuh di bawah komando Kolonel A.M. Hendro Priyono dalam operasi yang dikenal dengan nama Operasi Sajadah. Masalahnya, penyerbuan ini tuh brutal banget guys. Soalnya menurut data dari berbagai organisasi HAM saja nih, seenggaknya ada 246 orang meninggal dunia, termasuk anak-anak, ibu hamil, dan juga para orang tua. Komnas HAM juga mencatat tuh ada kurang lebih 130 jiwa yang tewas, plus puluhan korban penyiksaan serta penghilangan paksa. Dan kalian tahu nggak versi pemerintah waktu itu tuh berapa? Cuma 27 orang. Bayangin teman-teman, selisih angka segila itu ya. Banyak rumah warga yang juga dibakar habis-habisan tuh. Padahal penghuni itu masih ada di dalam. Sehingga jangan heran ya kalau tragedi ini menjadi salah satu noda hitam dalam sejarah kita tuh teman-teman. Nah, tapi anehnya nih di buku sekolah, nama Talang Sari itu hampir gak pernah muncul. Dan sampai detik ini belum ada penyelesaian hukum yang tuntas. Petrus. Kejadian yang satu ini sih beneran seperti film thriller tapi nyata guys. Sepanjang tahun 1983 sampai dengan 1985, warga itu sering banget tuh menemukan mayat tergeletak di pinggir jalan, di semak-semak, atau bahkan di dalam karung dengan tangan dan juga leher yang terikat serta tubuh yang penuh dengan luka tembak. Yang bikin pola ini semakin jelas adalah mayoritas korbannya punya tato. Nah, tato pada saat itu menjadi penanda informasi gali alias gabungan anak liar. Dan ternyata setelah diselidiki lebih jauh nih teman-teman, mereka tuh adalah bukti dari operasi rahasia era Soeharto buat berantas preman supaya angka kriminalitasnya menjadi turun ya. Jumlah korbannya juga gak main-main tuh, karena diduga kuat mencapai 2.000 sampai dengan 10.000 jiwa. Bahkan yang ngelakuinnya adalah aparat keamanan negara kita sendiri loh. Dan meskipun saat itu tuh masyarakat merasa lingkungan jadi lebih aman karena orang jahat pada takut semua buat keluar, tapi cara main hakim sendiri yang dilakuin sama negara kita ini jelas ya melanggar hak asasi manusia. Namun bagaimana tuh dengan di buku sekolah? Palingan juga disebutnya sebagai langkah tegas pemerintah untuk jaga stabilitas kan? Ya. Pembantaian 1965 sampai 1966. Kalau sudah mulai ngebahas G30S, buku sejarah kita lumayan detail nih teman-teman soal penculikan jenderal di Lubang Buaya ya. Tapi yang sering hilang ataupun sengaja diloncat itu adalah apa yang terjadi setelah itu teman-teman. Selama tahun 1965 sampai dengan 1966 telah terjadi pembersihan massal untuk orang-orang yang dituduh PKI. Estimasi korbannya adalah 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa, yang mana ini tuh adalah angka yang dipakai sejarawan internasional sekaliber Robert Cripps segala loh. Ada yang dibantai di Jawa, di Bali, di Sumatera, dan semuanya seringkali itu tanpa proses pengadilan sama sekali. Buku pelajaran pun juga biasanya berhenti di narasi pembubaran PKI tanpa pernah menceritakan sisi kemanusiaan dari para korbannya. Padahal mayoritas mereka pun juga biasanya cuma rakyat biasa tuh seperti petani, buruh, bahkan guru ngaji yang gak paham politik banget tuh teman-teman. Mereka seringkali tuh dibantai cuma karena nama itu nyantol di daftar organisasi yang berbau PKI, atau bahkan nih cuma karena dilapori tetangga yang punya dendam pribadi. Yang bikin makin pahit teman-teman, dokumen rahasia Amerika Serikat yang dibuka pada tahun 2017 lalu ngungkapin tuh kalau kedubes Amerika di Jakarta sebenarnya tahu persis pembantaian itu sedang berlangsung dan diam-diam menyediakan daftar nama kader PKI ke militer Indonesia. Dan sampai sekarang tragedi ini tuh masuk radar internasional sebagai salah satu kejahatan kemanusiaan terbesar pada abad ke-20 ya. Penembakan Trisakti dan Semanggi 1-2. Dari kecil kita tahu lah reformasi 98 itu penting kan? Tapi detail soal mahasiswa yang tewas gimana? Kayaknya baru pada tahu setelah nyari informasi sendiri deh ya.
Siapa namanya, kenapa dia ada di situ, siapa yang nembak, apa kabar keluarganya juga, dan kasus hukumnya itu seperti apa, benar-benar nggak dijelasin secara detail kan? Jadi buat teman-teman yang belum familiar nih, di tanggal 12 Mei 1998 ada sekitar 6.000 mahasiswa Trisakti yang turun ke jalanan tuh dengan nuntut Soeharto buat mundur ya. Nah, bukannya didengerin, mereka tuh malah dihujani sama peluru tajam teman-teman. 4 mahasiswa gugur di kampus tuh. Ada Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hertanto, dan juga Hendriawan Si juga ya. Soal hukumannya juga bikin geleng-geleng kepala teman-teman. 6 perwira polisi cuma divonis 2 sampai dengan 10 bulan penjara pada tahun 1998 sampai dengan 1999, dan 9 anggota Brimob lainnya nih dapat 3 sampai dengan 6 tahun di Mahkamah Militer pada tahun 2002. Itu pun cuma pelaku lapangannya, sedangkan dalang utamanya gak pernah tersentuh. Makanya keluarga korban rajin ngadain aksi amisan di depan Istana Negara, dimana sepertinya udah lebih dari 800 kali deh teman-teman. Sedangkan keadilannya gimana tuh? Masih jalan di tempat guys. Padahal kejadiannya terekam jelas oleh kamera media loh ini. Penghilangan paksa aktivis 9798. Di tahun 1997 sampai dengan 1998, masyarakat kita tuh nggak cuma dibikin pusing sama krisis ekonomi saja, ditambah lagi sama hilangnya 23 aktivis dan sebagian itu nggak pernah pulang sampai sekarang guys. Sosok seperti penyair Wiji Tukul, Herman Hendrawan, dan juga Petrus Bima Anugrah diduga kuat diculik oleh tim Mawar, yaitu sebuah unit kecil di bawah grup 4 Kopassus yang saat itu dikomandai itu langsung sama Danjen Kopassus Letjen Prabowo Subianto. Dari 23 aktivis, 9 dibebaskan hidup-hidup tuh. 1 ditemukan tewas dan 13 lainnya masih hilang sampai hari ini. Meskipun beberapa pelaku dari tim Mawar sudah dijatuhi hukuman, tapi hukuman itu tuh dianggap terlalu ringan dan juga tidak menyentuh ke dalam paling atas di kasus penculikan tersebut. Makanya kasus ini teman-teman seakan-akan menjadi hal sensitif kalau kita omongin sekarang ya. Pemberontakan Permesta dan PRRI. Buku sekolah itu biasanya cuma bilang kalau ini adalah pemberontakan daerah bernama Permesta, yaitu Perjuangan Rakyat Semesta, karena cemburu tuh soal pembagian ekonomi antara pusat dan juga daerah, yaitu Sumatera serta Sulawesi. Padahal aslinya gimana tuh teman-teman? Wah, lebih dalam daripada itu loh. Jadi awal mulanya pemberontakan itu muncul gara-gara kekecewaan warga terhadap ketidakadilan pendapatan negara yang dirasakan masyarakat tuh serta militer di daerah tersebut. Sayangnya guys, pemberontakan ini berujung ricu dan juga memakan korban sebanyak 22.174 jiwa, 4.360 orang luka-luka, plus 8.072 orang menjadi tawanan. Bayangin teman-teman, ini lebih besar daripada korban perang kemerdekaan lawan Belanda coba. Nah, tapi yang sering disembunyikan adalah Permesta itu kabarnya dapat bantuan rahasia dari Amerika lewat operasi CIA bersandi Hyde ya. Amerika Serikat tuh kabarnya ngucurin sekitar 10 juta dolar plus senjata cukup buat 8.000 tentara, ditambah 15 pesawat mengebom B-26 Invader sisa perang Korea yang disiagain di pangkalan udara Filipina. Bukti tak terbantahkan keterlibatan Amerika pun juga muncul tuh di tanggal 18 Mei 1998, di mana pesawat B-26 yang dipiloti sama agen CIA Alan Lawrence Pope ditembak jatuh tuh di Ambon oleh TNI Angkatan Udara. Pope juga kabarnya ditangkap hidup-hidup tuh teman-teman dan juga langsung menjadi tamparan diplomatik untuk Amerika yang langsung menarik dukungan pada akhir Mei 1958 ya. Nah, pertanyaannya tapi ini, kenapa Amerika Serikat tuh sampai ikut campur sih? Karena teman-teman kabarnya juga nih, PKI saat itu tuh lagi kuat-kuatnya di pemerintah Jakarta, dan dalam perang dingin mereka tuh takut kalau Indonesia akan jatuh ke pihak komunis. Pembantaian Westerling. Setelah Indonesia merdeka, kalian tahu dong kalau Belanda tuh sebenarnya belum rela ngelepas. Mereka tuh ngirim pasukan khusus teman-teman ke Sulawesi Selatan yang dipimpin sama Raymond Westerling dengan dalih pasifikasi. Polanya juga selalu sama teman-teman. Jadi para warga tuh satu kampung nih bakal dikumpulin di lapangan gitu tuh. Terus dituduh teroris, lalu Westerling sendirilah teman-teman yang nunjuk satu persatu buat dieksekusi di depan tetangganya. Nah, gilanya Westerling juga bahkan adalah orang yang sering nembakin pelatuknya. Dari beberapa fase yang dilakuin di sana, korban jiwanya itu diperkirakan mencapai 40.000 orang. Nah, lucunya nih, pihak Belanda tuh mati-matian berusaha ngecilet angka itu dengan Westerling sendiri cuma mengaku membunuh sekitar 600 orang saja. Ya padahal nih teman-teman, mau ribut soal angka, intinya tragedi tetap nyata kan?
Dan barulah di tanggal 12 September 2013, pemerintah Belanda baru benar-benar tuh minta maaf secara resmi atau berarti 67 tahun setelah kejadiannya. Di mana 10 janda korban di Sulsel dapat kompensasi 20.000 euro per orangnya. Namun gimana nih guys pendapat kalian? Marsinah. Di tanggal 9 Mei 1993 lalu, segerombolan anak-anak tuh menemukan jasad Marsinah di sebuah gubuk di kawasan hutan desa Jegong, Jawa Timur atau sekitar 200 km dari pabriknya di Sidoarjo ya. Tubuhnya penuh dengan luka penyiksaan, kemaluan itu robek dan juga tulang punggungnya pada hancur ya. Nah, namun siapa sih Marsinah? Nah, singkatnya dia itu adalah potret nyata pahlawan rakyat jelata yang nasibnya itu berakhir tragis guys. Jadi, dia tuh cuma seorang buruh pabrik di Sidoarjo yang vokal banget tuh menuntut hak-hak dasar untuk para buruh ya. Awalnya tuh teman-temannya di PT Catur Putra Surya nuntut 12 hal ke perusahaan seperti kenaikan upah sesuai undang-undang, kenaikan uang makan, pemberian THR dan masih banyak lagi deh pokoknya. Nah, 11 tuntutan itu sebenarnya sih dikabulkan, tapi yang aneh teman-teman itu mendadak dipaksa buat ngundurin diri dari perusahaan. Dari situlah akhirnya Marsinah mulai bersuara tuh teman-teman, dan gara-gara keberaniannya itu dia berujung diculik, disiksa secara sadis, diperkosa, dan akhirnya dibunuh secara keji pada bulan Mei 1993 lalu. Kasusnya juga nih sempat bikin heboh satu negara, bahkan dapat perhatian juga dari Presiden Soeharto. Soalnya beberapa orang yang sempat ditanda juga divonis bersalah, malah dibebaskan setelah ngajuin banding coba. Makanya sampai saat ini teman-teman, pelakunya tuh masih menjadi misteri ya. Tragedi Tanjung Priuk. Kejadian berikutnya ini sebenarnya konon berawal dari masalah sepele soal pamflet yang ditempel di masjid tuh, dan tindakan oknum aparat yang dianggap kurang sopan tentang masuk ke tempat ibadah karena main masuk aja tanpa copot sepatu. Siapa sangka kalau hal ini teman-teman malah memicu kemarahan jamaah Islam di Jakarta Utara dan berujung tuh pada bentrokan besar di tanggal 12 September 1984 lalu. Menurut Komnas HAM nih, seenggaknya ada 78 orang korban dengan 55 orang mengalami luka-luka dan 23 diantaranya meninggal dunia. Sedangkan menurut versi pemerintah saat itu tuh katanya korbannya itu cuma 24 orang. Tapi para saksi mata sama hasil investigasi independen tuh bilang kalau korbannya jauh lebih banyak lagi. Bahkan ratusan orang hilang ataupun meninggal kali itu. Jelas kejadian ini sengaja ditutup-tutupin karena menyangkut sentimen agama dan juga tindakan represif militer di era Orde Baru yang masih sensitif banget. Cuma pikirin juga dong sama keluarga korban yang sampai sekarang nih belum dapat penutupan atas kasus itu kan? Kelaparan massal Pulau Jawa era Jepang. Dan peringkat pertama video kita kali ini jatuh ke bencana kemanusiaan paling mengerikan yang skalanya tuh luar biasa besar teman-teman. Tapi anehnya jarang dibahas mendalam tuh, yaitu kelaparan massal di Jawa waktu era Jepang ya. Jadi begini, Indonesia itu awalnya dikenal sebagai penghasil beras berkualitas tinggi yang diminati sama pasar luar negeri. Tapi waktu Jepang tuh masuk pada tahun 1942, situasinya tuh berubah drastis teman-teman. Bayangin, Jepang ngasih mandat buat warga Indonesia tuh cuma boleh menyimpan 40% dari hasil panennya, di mana 30% lain itu dikasih ke lumbung desa, dan sisanya harus dikasih ke Kumiai, yaitu koperasi milik pemerintah Jepang dengan harga yang jauh di bawah pasar. Belum cukup itu, Jepang juga maksa rakyat tuh jadi romusa, yaitu pekerja paksa yang dikirim ke proyek perang dari Sumatera sampai Burma. Dan kalau mau lapor sakit gimana? Mati di lokasi teman-teman. Makanya dalam waktu 1 tahun, seenggaknya ada sekitar 2,4 juta orang dari Jawa yang meninggal dunia tuh karena kelaparan serta kena penyakit berat ya. Bayangin guys, 2,4 juta jiwa loh. Miris banget kan? Negara penghasil beras tapi warganya sendiri mati kelaparan tuh. Memang kacau sih ini. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.